Semua yang kalian infakkan di jalan Allah pasti dia akan ganti. Tidak usah khawatir, royal saja di jalan Allah. Makin besar yang kita keluarkan, maka makin besar juga yang datang. Ini teori turun-temurun dari orang-orang saleh, dari nabi-nabi dulu. Sampai hari kiamat akan berlaku yang sama. Beruntunglah orang yang mengambil teori ini. Investasi terbaik, sedekah. Mau dapat ikan paus, pakai kapan tanker. Sudah berapa kali saya bilang. Pakai kail kecil mau dapat ikan paus, tidak bisa. 2.000 rupiah, minta kesehatan, kekuatan, keturunan, menikah dengan perawan, menikah sama bujang, banyak syarat-syaratnya, 2.000 rupiah, bakhil. Ya kadang-kadang saya sempat jengkel kalau melihat ada orang, uangnya banyak, pakainya bagus, tapi masuk di celengan masjid, cari koin, tidak malu itu bunyi koinnya, ting gitu ya. Untuk Allah lagi. La haula wala quwwata. Teman-teman yang istrinya lagi hamil atau berharap punya anak, jangan pernah mendikte Allah. Udah Allah kasih perempuan, Allah kasih laki-laki, terima saja. Saya kalau istri saya lagi hamil tanya, kira-kira mau anak apa, laki-laki atau perempuan? Saya bilang ya Allah kasih. Allah kasih laki-laki, alhamdulillah. Allah kasih perempuan, alhamdulillah. Bagi saya semua sama saja. Walaupun mungkin kita kadang-kadang ingin laki-laki atau kita ingin perempuan, yang mana Allah kasih terima. Karena Allah lebih tahu masalah itu. Dr. Ziyad Al-Abbadi hafidahullah, salah satu guru kami ahli hadis di Jordan, pernah tabligh akbar di Makassar, dia cerita masalah itu. Dia bilang karena waktu itu membahas tentang perkataan salaf atau pernyataan salaf kalau tidak salah tentang hubungan dengan Allah, maka dia cerita, dia bilang salah satu yang saya ingin berbagi dalam doa wa ikhwan dan akhwat sekalian, jangan pernah mendikte Allah. Dia kasih contoh dirinya. Dia bilang saya dulu waktu awal nikah, saya ingin sekali punya anak, saya cuma ingin punya anak laki-laki. Karena saya ingin mereka menjadi da'i, mereka menjadi mujahid, mereka menjadi hafidh Quran. Perempuan ada iya, tapi laki-laki. Maka dia bilang dalam doa saya bilang, ya Allah, jangan engkau kasih aku kecuali anak laki-laki. Niatnya baik, ingin punya anak laki-laki banyak gitu kan. Tetapi subhanallah, dengan doa ini, dia bilang saya sadar akhirnya setelah itu. Istri saya hamil, kalau tidak salah 3 atau sampai 5 kali begitu, keguguran terus. Dan ternyata pada saat keguguran itu anak-anak perempuan semuanya. Karena dia minta laki-laki, yang perempuan keguguran. Dia bilang sampai akhirnya saya datangi guru Syekh Albani, guru beliau langsung, dan menanyakan Syekh doakan saya. Kejadiannya seperti ini. Kata Syekhnya, semoga Allah kasih kau anak yang soleh. Laki-laki itu perempuan, itu kuasa Allah. Dia bilang semenjak itu saya terima takdir Allah. Sekarang kalau saya tidak salah anak beliau 5 atau 7. Antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita jangan mendikte Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pasti ada baiknya. Anak perempuan ada baiknya, anak laki-laki ada baiknya. Waktu Nabi SAW sedang mengatur saf dengan tongkat beliau, ada seorang dari Ansar yang kebetulan sangat gemuk. Waktu berdiri tubuhnya keluar dari saf. Mundurlah sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya sahabat itu. Waktu itu tiba-tiba sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku. Maka aku ingin menuntut kisos. Anda tusuk saya juga tusuk ya Rasulullah. Ini medan perang dan ini sahabat. Sahabat yang lain semua dengar, langsung menghardik. Apa dengan kau? Ini Rasulullah. Orang ini tetap saya berkata, ya Rasulullah, hakku. Kau harus minta kisos. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Kasih tongkat, ini perut saya. Kata dia, ya Rasulullah, tadi waktu Anda sentuhkan, baju saya sempat terbuka sedikit. Maka kena dengan tongkat Anda kulit saya. Saya juga mau begitu ya Rasulullah. Yang terjadi Nabi SAW bukain sedikit baju. Waktu terbuka ternyata orang ini datang langsung memeluk perut Nabi SAW lalu menciumnya. Nabi SAW menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, cara musuh depan mata. Jelas-jelas ini antara mati atau hidup. Saya ingin sebelum saya mati yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Tapi ini tentu satu orang, nggak mungkin orang semua buat itu ya. Orang beriman bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa pakai baju yang bagus, bisa menikah dengan biologis yang halal, bisa semuanya. Kalau orang kafir saja yang begitu maka wajar orang kafir. Ini tidak. Justru orang-orang kafir itu teman-teman tidak mendapatkan kelapangan dada. Jangan terpengaruh dengan mobil mewah mereka. Jangan terpengaruh dengan rumah mewah mereka. Sebenarnya ketentraman jiwa itu dalam hati. Ada orang rumahnya besar tapi susah hidupnya. Ada orang yang rumahnya kecil tapi lapang dadanya, hidupnya tentram dan bahagia. Ketentraman ada di dalam hati dan itu dengan keimanan.